Saudara, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita dalam ibadah Ria Bapa Arsuma Tumimi Ria Baldua. Dan untuk ibadah kita di siang hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Penatua Alfa Mande SDMSI yang merupakan sebagai anggota Komisi Ria Bapa Sinode. Dan sebelum menjemput Kadin, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dan dua kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami panjatkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi merasakan kehidupan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kekuatan serta kesehatan yang itu hanya berasal daripada-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami Ria Bapa kolom 1 sampai dengan kolom 10 jemaat pemimpin akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati jalannya ibadah kami di siang hari ini, sehingga ibadah di siang hari ini boleh berjalan dan Engkau akan pimpin semuanya, sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Di saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami Ria Bapa yang dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya Engkau bisa tibakan mereka di tempat ini untuk boleh bersama-sama kami beribadah untuk menyembah hadirat Yang Kudus. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Penatua Alfa Mande. Kiranya Engkau akan menyertai dengan Roh Kudus-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu sebentar, sehingga kami semua boleh mengikuti bersama-sama. Dan biarlah Engkau akan mengurapi tempat ini, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman itu hanya spirit dan kebenaran saja. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada. Amin. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah Ria Bapa Jemaat Widya Baldua saat ini tertabislah dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahteranya beserta kita sekalian. Amin. Silakan. Sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengaku dosa sekaligus mohon penerangan Roh Kudus lewat doa. Mari kita berdoa. Kami boleh ada di siang hari ini, di hari Minggu yang kudus ini Bapa. Kami percaya bukan karena kebetulan atau karena rutinitas semata-mata, tapi kami percaya Roh Kudus yang menggerakkan kami, motivasi kami semua Ria Bapa yang ada. Di dalamnya juga ada Panji Yosua, boleh bersama-sama dalam persekutuan beribadah untuk Ria Bapa pada saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, baik lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kami menyakiti hati sesama kami, mulai dari keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, sehingga membuat kami kehilangan kemuliaan Tuhan. Kami jatuh kembali ke dalam dosa. Karena itu di siang hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah Tuhan melayakkan kami untuk datang beribadah saat ini. Biarlah kasih karunia-Mu menjadi bagian kehidupan kami saat ini. Dan ketika kami akan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan menerangi kami. Roh Kudus yang akan beri kami hikmat untuk kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang kami baca dan akan kami renungkan bersama di siang hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan keterbatasan, menjadi alat Tuhan dalam menyampaikan suara-Mu, kebenaran-Mu, sehingga kami semua Ria Bapa boleh dikuatkan, boleh dimenangkan, tapi juga kami boleh ditegur dan dinasihati oleh suara Tuhan melalui firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, di saat ini kita akan start membaca bacaan yang menjadi renungan di sepanjang minggu ini. Kalau kita Filipi pasal 4 yang menjadi bahan renungan keluarga
Imim di gereja di sepanjang minggu yang ini. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Kita akan membaca balasan. Saya membaca ayat yang benar dan teman-teman Rekom Bapak akan membaca ayat yang ganjil. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utama di dalam dengan lain saudara-saudara. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan pada Allah. Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kepercayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Selamat siang semua. Selamat siang. Di perjumpaan yang indah dan luar biasa. Saya juga tidak pernah menyangka untuk boleh datang di sini. Dipercaya oleh teman-teman Rekom Bapak di Jemaat Idea, tapi juga atas izin dari Komisi PKB Surabaya, Ketua Desa Sekretaris. Kami sedang di sini ada beberapa teman rekan, ada juga senior-senior di Rekom Bapak, senior di pelayanan pemuda dan juga di kegiatan-kegiatan yang lain. Saya alumni Fakultas Teknik, ini ada senior-senior. Dan di Tuhan, sampai hari ini Tuhan pakai untuk boleh melayani Tuhan. Rekom Bapak. Sebelumnya saya pernah menjadi ketua remaja 2 periode, bahkan sampai 3 periode waktu itu belum ada periodisasi. Dan boleh dipercayakan dulu menjadi anggota komisi komisi remaja sinode. Setelah 1 tahun 1 periode di Kolom, dan Tuhan pakai di Rekom Bapak sampai saat ini. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau menyampaikan 2 hal dalam bacaan kita, karena tadi baru juga sudah dengar di khotbah di ibadah tadi. Tapi ada 2 hal yang saya kira perlu kita kaji lagi, kita uraikan bersama sebagai bagian dari kita sebagai Rekom Bapak. Yang pertama yaitu tentang kata rasa cukup. Paulus sebagai seorang rasul sebenarnya pada zaman itu dia tidak pernah merasa kekurangan sebenarnya. Mengapa? Karena ada banyak jemaat-jemaat yang dia layani. Dan kalau kita melihat bacaan-bacaan ataupun tulisan-tulisan Paulus, sebenarnya secara materi dia tidak berkekurangan. Mengapa? Karena dia disupport oleh jemaat-jemaat yang pernah dia layani, dan jemaat-jemaat tersebut tidak pernah melupakan Paulus yang pertama-tama membentuk jemaat itu. Bacaan kita dengan jelas mencatat ketika Paulus di dalam penjara di Roma, jemaat Filipi membantu. Bahkan dia pernah menyampaikan jemaat juga di Tesalonika membantu. Tapi bagi seorang rasul Paulus,
Bukan persoalan jumlahnya, tapi perhatian yang diberikan oleh jemaat-jemaat yang dia pernah layani. Kalau di sini, berapa pendeta kira-kira yang pernah melayani di sini? Ketua jemaat maksudnya, masih dapat ini? Anak jemaat. Yang pertama, pendeta siapa? Kenapa saya tanya itu? Karena bagian juga dari bacaan kita hari ini mau apakah Tor masih ingat orang atau serupa? Orang yang pernah berjasa dalam pelayanan jemaat. Mungkin Tor berpikir sudah lewat, bukan tuh bagian. Paulus mau menjelaskan ternyata itu juga merupakan bagian dari pelayanan kita. Orang-orang yang pernah berjasa dalam pelayanan itu harus kita ingat. Orang pernah berjasa, orang pernah memberikan buah-buah, menanamkan benih-benih sehingga diharapkan bisa berbuah sampai hari ini. Dan saya mau angkat tadi menyangkut kata rasa cukup. Banyak orang di dunia ini ternyata bukan persoalan dia berkelimpahan atau dia berkekurangan, bukan persoalan dia banyak doi atau dia tidak ada uang, tidak ada doi. Ternyata ini rasa cukup ini yang seringkali membuat kita sebagai pria bapak menjadi boleh dikatakan tidak menjadi PKB yang sejati. Karena ada orang punya uang banyak, bahkan punya jabatan yang besar, tapi tidak pernah merasa cukup. Punya banyak uang, sudah punya jabatan yang tinggi, tapi tidak lagi merasa cukup. Dia stres, bahkan berusaha untuk mencari uang. Bahkan hari Minggu pun dia masih mencari uang, tidak datang beribadah. Dia pikir semoga kurang lagi DP kepunyaan. Jadi harus cari, sehingga tidak ada waktu lagi untuk datang beribadah. Ini tantangan kita sebagai pria bapak. Ini sebanyak doi ini. Belum lagi kalau sebaliknya orang dalam keadaan yang berkekurangan. Pasti sebagai pria bapak, sebagai imam, sebagai kepala keluarga kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga kita. Tapi bagi Paulus ternyata dia mau menggariskan dalam hidupnya kata tadi rasa cukup. Paulus pernah mengalami kelimpahan, pernah mengalami kekurangan, pernah merasa lapar, dia merasa kenyang. Tapi bagi Paulus yang utama itu adalah rasa cukup. Rasa cukup. Kalau orang ada rasa cukup, berapapun banyak, berapapun besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan syukuri. Di sini pasti beda-beda dari latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan. Ada yang kehidupan berlimpah, ada juga mungkin yang masih di bawah, tapi persoalan tadi rasa cukup. Ini yang mau diajarkan oleh Paulus. Kalau kita sebagai pria pembapak ada rasa cukup di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dengan penuh kegembiraan. Kemudian hal yang kedua yang saya tidak mau angkat di sini adalah menyangkut sukacita itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ada baik kaitan dengan hal yang pertama tadi. Orang yang ada rasa cukup dalam kehidupannya, maka sukacitanya tidak akan ditentukan oleh keadaan. Apakah dia dalam pergumulan, apakah dia dalam kesuksesan, dia tetap bersukacita. Karena apa? Dasarnya itu dia bersukacita karena apa? Karena dia mau hidup berkenan kepada Tuhan, dan dasarnya adalah oleh karena anugerah Tuhan dia bisa bersukacita. Bukan karena keadaan. Sebab banyak orang yang berpikir bersukacita itu begitu cuma soal perasaan. Soal perasaan. Maka soal perasaan ini yang bahaya. Ketika orang dalam keadaan susah, dan ekonomi yang sulit, dalam pergumulan sakit, orang pun susah untuk bersukacita karena tergantung perasaan. Tapi kalau sukacita itu disertai rasa cukup, pasti itu hidup kita akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebagai pria bapak memang tantangan kita tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Orang dituntut bukan cuma sekedar mencari, bekerja, berusaha, tapi seperti ini orang dituntut juga untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Orang berjuang. Atau belum lagi saya sampaikan kemarin ada kegiatan CCA, ada kegiatan baca Mazmur. Pria bapak juga masih mengambil bagian baca Alkitab, belajar Alkitab, baca Mazmur, baca lomba CCA. Sementara mereka diperlukan juga dengan tugas tanggung jawab untuk kebutuhan setiap hari. Tapi inilah pria bapak. Itu pria bapak. Kita harus mampu menyeimbangkan kehidupan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, sebagaimana tema renungan kita adalah segala perkara dapat utang dengan Dia yang memberi kekuatan. Itu intinya. Jadi 2 poin tadi intinya pada tema bacaan kita di sepanjang minggu ini. Segala perkara.
Jadi bukan cuma perkara-perkara kecil, perkara sedang, perkara tapi segala perkara. Semua kita bisa tanggung kalau kita ada rasa cukup, kalau kita ada sukacita yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi apapun. Tentu sukacita yang sumbernya dari Tuhan. Apa rahasianya orang ada sukacita yang tetap? Sukacita yang tidak ditentukan oleh situasi adalah rajin baca firman, rajin baca kitab, rajin berdoa, memberikan waktu teduh bersama dengan Tuhan. Saya tidak mungkin mau tanya satu saat apakah orang punya waktu itu bersama dengan Tuhan. Tapi paling tidak ini dia satu catatan dan kumpulan bersama. Kalau kita masih kurang waktu dengan Tuhan, kita harus ambil sikap hari ini untuk sediakan waktu bagi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rajin baca firman, rajin berdoa. Sehingga ketika orang rajin baca firman, rajin berdoa, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh datang, silih berganti tapi iman kita. Tapi kita akan tetap kuat, berdiri teguh dalam Tuhan. Karena firman yang memberi kita kekuatan, firman yang menolong kita, dan doa-doa kita dijawab Tuhan, jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena Tuhan besar dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami Diakon Bapa boleh bersuka cita dalam Tuhan. Kami lagi boleh disegarkan dengan firman. Firman mengingatkan kami sebagai Diakon Bapa untuk terus bertekun di dalam doa dan firman, sehingga kami terus dibekali dengan kekuatan rohani di saat kami menjalani kehidupan kami, suka duka, silih berganti datang. Kami tetap kuat dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Kami memiliki rasa cukup dalam hidup kami, apapun itu Bapa. Apakah kami dalam kelimpahan, dalam usaha, kami belajar bagaimana Rasul Paulus dia mampu berkata dia ada rasa cukup dalam hidupnya, sehingga dalam segala hal dia tidak pernah merasa kekurangan. Karena dia tahu Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Tapi juga Bapa, kami belajar bagaimana kami terus bersuka cita. Kami terus bersyukur, berbahagia dalam Tuhan tanpa dipengaruhi dengan situasi apapun. Karena kami tahu itulah kekuatan kami, itulah yang membuat kami bersemangat dalam kehidupan kami. Dan kami mampu untuk menjadi bapak-bapak yang menjadi terang bagi rekan-rekan kami, termasuk keluarga kami. Biarlah kami menjadi pria pembapa, sebagai imam, sebagai suami yang baik, suami yang menjadi teladan tengah-tengah kehidupan bersama dengan istri dan anak kami. Kami mampu untuk membawa kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi berkat, keluarga yang menjadi teladan bagi jemaat yang kami layani setiap hari. Demikian dengan tugas kami sebagai pembapa di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah kami juga mampu menjadi garam dan terang dunia. Kami tidak terpengaruh, terkontaminasi dengan kehidupan dunia ini yang membuat kehidupan kami jauh daripada Tuhan. Tapi kami menjadi berkat, sekalipun sangat sulit. Kami seringkali merapat dengan tantangan dalam mempertahankan identitas, integritas sebagai pembapa Kristen. Tapi mampukan kami Tuhan, sehingga kami tidak akan terjerumus melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan di tengah-tengah tugas kerja yang Tuhan percayakan kepada kami. Tapi juga dalam pelayanan, biar kami sebagai pembapa betul-betul menjadi pembapa yang menjadi teladan motivator di tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat ini boleh terus-menerus dibangun dalam persekutuan dengan iman bersama dengan Kristus, menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah pembapa menjadi motivator dalam pembangunan iman jemaat dia ini. Bapak berkati khususnya Komisi Pembapa. Dalamnya ada Ketua Bapak Resto Mahli bersama dengan jajaran pengurus Komisi Pembapa. Berkati. Tapi juga berkati seluruh khusus yang hadir. Banyak pekerja majelis jemaat. Bahkan semua yang menjadi bagian dalam pelayanan di jemaat, termasuk Pembapa PK, bahkan Panjusua yang terus menopang pelayanan. Biar mereka juga boleh mengambil bagian dalam rangka tugas-tugas pelayanan yang ada di jemaat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi program-program gereja, baik yang ada di arah sinode wilayah, tapi juga yang ada di atas jemaat. Biar semuanya berjalan dengan baik, dan jemaat yang ada, iman mereka semakin dikuatkan, semakin bertumbuh ke arah kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Ada Tuhan yang juru selamat kami. Demikian Bapak, ada kegiatan-kegiatan yang akan dirangkaikan dalam HUT Pria Pembapa. Komisi Pria Pembapa Yudea ada juga tim kerja dan juga memberi kemampuan dalam mempersiapkan segala sesuatu di lomba-lomba yang akan diikuti. Terima kasih Bapak, bahkan kerinduan kami
pria kaum bapa yang ada di jemaat kolom 1 sampai kolom 10 boleh hadir dalam setiap persekutuan beribadah. Pakai kami sebagai komisi, sebagai PK, tapi juga dalamnya ada plan khusus untuk boleh sama-sama mengajak, mendorong pria kaum bapa untuk mengambil bagian dalam persekutuan beribadah. Dan kami juga bersyukur hari ini PKB di kolom 4 yang menjadi pelaksana kegiatan ini. Juga Tuhan berkati sehingga banyak pria kaum bapa akan mengambil bagian dalam menopang ibadah-ibadah pria kaum bapa di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan para pemimpin kami, sehingga mereka boleh melaksanakan keputusan-keputusan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kehidupan kami semua sebagai pria kaum bapa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di minggu berjalan ke depan, kami beraktivitas, kami akan melaksanakan tugas kerja kami. Tuhan berkati. Beri hikmat bagi kami Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, kemampuan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik, dan pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi jemaat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, syukur dan permohonan kami. Kami juga di dalam mendoakan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah siapkan tempat ini untuk kami nikmati bersama, makanan minuman yang ada. Biarlah boleh memberikan kekuatan, terutama kesehatan bagi tubuh jasmani kami, lebih iman kami boleh dikuatkan, dan kami boleh pakai itu untuk pekerjaan aktivitas kami, pelayanan kami di hari ini, bahkan di hari-hari Tuhan percayakan kami untuk boleh beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami. Kami dalam surga, Yesus dalam namamu, berkatalah kerjaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Bila kami hari ini, makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan membawa kami ke dalam cobaan, dan melepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berbicara, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, sudah selesai, kembali kepada Bapak-bapak, mari kita doakan kali ini. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau yang sudah mengucapkan kepada kami di siang hari ini, sehingga kami boleh beribadah. Begitu juga kami sudah mengikuti bersama kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba Bapak Penatua Pembantu siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan berkat bagi kami semua untuk bertahan dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Di saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat yang terkasih Bapak Penatua Pembantu. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan Penatua, sehingga semuanya boleh terlaksana dan berjalan dengan baik. Itu hanya dalam penyertaan dan dukungan daripada Amin Tuhan. Seluruh dari aktivitas Bapak Penatua kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi segala pekerjaan usaha dari Bapak Penatua, Engkau memberkati, dan seluruh keluarga besar dari Bapak Penatua Engkau terus menyertai, memberi kekuatan serta damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga Bapak Penatua. Bapak dalam kerajaan surga, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, akan kembali ke tempat kami masing-masing dan akan melaksanakan tugas-tugas kami masing-masing juga. Engkau memberkati menyertai kami semua, sehingga kami boleh tiba di perjalanan kami untuk membawa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Begitu juga Bapak Penatua Alfa, dalam perjalanan sebentar Engkau sertai dia dalam perjalanan, boleh tiba di rumah Bapak Penatua dengan selamat dan ada dalam perlindungan kasih setia. Bapak, di siang hari ini dari jemaat pria kaum bapa berempat telah menyediakan berkat jasmani untuk kami semua pria kaum bapa yang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman yang sudah disediakan di siang hari ini. Biarlah itu boleh jadi kekuatan bagi kami semua, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, bahkan terlebih bagi tuan rumah pria kaum bapa jemaat berempat.
Inilah yang menjadi doa syukur kami, permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum buka sekolah boleh foto bersama dengan pelayan khusus komisi dan Tuhan, demikianlah ibadah kita di siang hari ini. Ibadah pria Bapak Aras Jumat di Minggu Dewa 2 telah selesai, dan tentu atas nama kita semua yang hadir di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Bapak Amande yang pandai yang sebagai anggota komisi Diakon Bapak Sinode dan yang sudah menjadi saluran berkat bagi orang semua Diakon Bapak Minggu Dia di siang hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Penatua, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Penatua Alfa dalam pelayanan bisa di dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya kita akan masuk dalam organisasi atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Komisi Diakon Bapak Aras Jemaat Minggu Dewa 2. Namun sebelum itu dipersilakan kepada Tuan Rumah Diakon Bapak keempat untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kristus Bungkal. Pada siang hari ini boleh berakhir dengan berdoa. Silakan ibu-ibu Tuhan, so boleh Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Penatua Alfa Mande yang sudah boleh menjadi kadin. Ini Pak Penatua Alfa ini kita adik jauh, tapi dia lebih dari separuh hidup dia abdikan di pelayanan, dari Penatua remaja sampai Penatua Kombapa 2 periode. Selama periode di Kombapa juga duduk di Komisi PKB. Periode lalu zaman Pak Penatua Pekilimentut sudah duduk di Komisi PKB sini. Sekarang lagi di Penatua Paulus Manturi duduk lagi di Komisi PKB Sinode. Jadi itu kalau aktif di pelayanan banyak berkah. Tuhan berkenan, semoga ke depan karir terus cemerlang, supaya tak tambah eselon 2 orang sama-sama di Pak Molbi. Karena di sini memang orang dari berbagai macam profesi. Ada teman-teman senior di teknik, ada Pak Doktor Jeffrey Delan, master teknik atau sarjana teknik. Sebentar lagi calon guru besar di UNIM. Di sini juga ada Bapak Penatua Tito Tulata, teknik juga, juru bicara Ulima di Tondano. Luar biasa Pak Penatua Tito, karena sebetulnya orang Pak Yosua di Sinode ini, Pak Penatua Tito ini sebetulnya adalah Panglima Laskar Yosua pertama di wilayah Manado Timur 6, cikal bakal lahirnya Pan Yosua Sinode ini. Jadi sebetulnya Sinode belum terbentuk Pan Yosua di Sinode, orang di wilayah sebentuk. Akibat karena orang sebentuk lebih dulu lewat Panglima Penatua Tito, Ketua Kombapa Penatua Kres, akhirnya mempercepat mendorong Komisi PKB Sinode untuk membentuk Pan Yosua. Tapi orang marah kan orang. Kalau kasar di PK Laskar Yosua. Jadi dari Komisi PKB Sinode dong revisi orang ganti jadi Pan Yosua. Padahal awalnya Laskar Yosua. Jadi di sini memang banyak dari berbagai macam profesi, ada wartawan, ada bankir, ada SN, bahkan ada pejabat, ada aspid mil, Kejati Sulut, Bapak Eli Sumampo. Jadi rupa-rupa orang. Waduh, ada tentara ya, angkatan laut, ada mekanik, ada dokter, lengkap dong, ada pensiunan SN. Jadi itulah kan. Jadi sebagai pengumuman yang pertama, bulan depan jadi tuan rumah PKB Kolom 3. Penatua Mener akan jadi tuan rumah, penanggung jawab wilayah PKB Kolom 4. Bulan depan seperti biasa hari Minggu, di minggu terakhir bulan berjalan. Mungkin orang boleh revisi sedikit Penatua Mener, karena
tanggal 29 September hari itu, sementara orang mau sibuk tanggal 28 September, orang jadi tuan rumah pelaksanaan temu teknis HUT ke-62 Pria Komando. Sorong satu minggu. Sorong satu minggu. Apakah Sorong satu minggu. supaya Iya. tidak mengganggu orang persiapan untuk temu teknis. Jadi sekali lagi selamat bekerja buat teman-teman di panitia temu teknis. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa orang hasil bulan lalu Pak Derek dia menyerang, dia bilang kita so tua, so 72 tahun ke berapa, jadi dia memohon maaf kepada teman-teman PKB, dia tidak bisa melatih, sehingga tadi so diskusi dengan Pak Christian, orang mau ganti pelatih untuk keikutsertaan di Malalayang. Nantinya keikutsertaan di Malalayang, Pak Christian memohon supaya orang setiap kolom minimal mengutus 2. Begitu Pak Christian ya? 2 orang. Minimal 2. Jadi kolom 1 sampai 10, minimal 2. Tetapi kalau lebih enggak apa-apa. Langsung sekarang ini orang mencatat nama, karena memang yang orang butuhkan adalah yang betul-betul sungguh-sungguh mau latihan. Jangan orang pelatihan nanti lagi mulai jam 11. Memang betul-betul orang on time jam 8 tong mulai latihan. Nyata apa Komisi Sinode dengar, karena memang seluruh PKB di jemaat mengalami hal yang sama. Kalau latihan sedikit, masa pelaksanaan lomba lengkap, komplit. Itulah orang. Jadi mudah-mudahan dengan khotbah juga tadi memotivasi orang supaya ke depan betul-betul mari orang persiapkan diri dengan maksimal, karena orang diperhadapkan 2 agenda besar. 1, orang mau latihan, 2, orang jadi tuan rumah pelaksanaan temu teknis, di mana yang akan datang utusan dari 1072 jemaat se-Sinode Dunia. Sehingga untuk konsumsi orang ada minta tolong para yakin pelsus perempuan di kolom 1 sampai dengan kolom 10. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Minta maaf kalau sudah terlalu panjang. Kita lihat ini ibu-ibu Tuhan so buka dia pakai plastik, berarti orang siap untuk makan. Penatua Alfa orang makan dulu, jangan dulu bergerak. Orang berpengucapan dulu di media sebagaimana senior Penatua Kres sampaikan tadi. Satu hal juga kita mau sampaikan buat teman-teman Pria Kombapa, juga Pak Yosua. Kita coba cerita dengan Penatua Kres. Orang bulan lalu para Pria Kombapa memohon supaya Penatua Kres jangan bayu YouTuber kalau lagi pas sekolah. Ini sudah. Jadi sobat cerita baik-baik, sehingga saat pelaksanaan ibadah yang jadi dia ke syuting ada dia ke mahasiswa. Tapi kalau Penatua Kres soalnya anak dari atas. Jadi sebetulnya orang pada kesempatan ini tepuk tangan buat Penatua. Dia so memfinalkan Riko sebagai asisten untuk mendokumentasikan. Kita mau bilang, kalau juga orang tidak dokumentasikan orang peribadatan, ada kalanya orang perlu orang foto-foto dan video saat ada kegiatan. Kalau orang semua larang total, orang kebingungan. Sehingga sekarang bukan Penatua Kres, tetapi asisten yang akan mengambil foto video. Jadi sekali lagi ini luar biasa dan terima kasih Pak Penatua Kres. Minta maaf kalau ada kata yang salah, kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi saya harus sampaikan karena semua ini untuk orang kebaikan dalam pelayanan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baka Tuhan go pakalaga. PKB Gening. Kabarkan. Pak Yosua Menjaga, melindungi. Iya.